Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua yang saya cintai. Kita menuju ke pertemuan yang kedua ya. Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah. Kita bersyukur atas berkah rahmat Allah. Kita selalu mendapat rahmat dan hidayahnya. Sehingga pada pertemuan ini kita semua bisa saling beraktivitas, yang mengikuti pembelajaran daring di rumah dengan penuh sehat dan afiat. Oke anak-anak semuanya, semoga kita selalu mendapat kebaikan dari Allah, kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan rezeki yang berlimpah untuk semuanya. Ya, kemudian pada masa pandemi ini semoga pandemi COVID-19 segera sirna dari bumi Nusantara kita ini. Oke, begitu anak-anak harapan kami. Oke, untuk pertama kali kita, bukan pertama, kedua kalinya kita bertatap muka, ya, karena kita pertemuan yang kedua. Materinya adalah materi seni rupa. Ya. Nah, di sini nanti topiknya kita sudah mengkhusus ke bidang yang pertama karena kemarin ada berapa? Di bidang seni budaya ada 3 macam yang akan kita pelajari. Nah, kita masuk ke tema menggambar model. Ya, di kelas 8 kita menggambar model. Nah, sekarang anak-anak perhatikan di dalam bidang pembelajaran seni budaya, menggambar model atau di bidang ini ada peta kompetensi pembelajaran seni rupa. Ya. Di sini di dalam menggambar model, anak-anak perlu diketahui konsepnya adalah konsep dan prosedur menggambar model. Yang pertama. Yang kedua adalah bahan dan alat menggambar model alam benda. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah teknik menggambar model alam benda. Jadi tiga-tiganya ini ada sebuah pemetakan kita nanti di dalam mengacu untuk menggambar model. Karena kita masih pertemuan kedua ini nanti kita masih teori ya atau masih pengetahuan yang kita bahas. Oleh karena itu kita simak berikutnya ya anak-anak, kita siap. Nah, apa arti menggambar model anak-anak? Siapa yang tahu? Nah, menggambar model adalah kegiatan yang diawali dengan menentukan model atau contoh benda yang akan ditiru, kemudian dilanjutkan dengan menggoreskan pensil ke media gambar. Apa media gambar? Media gambar adalah kertas sesuai contoh bendanya, dan langkah terakhir adalah pewarnaan agar terlihat hidup serta memberikan bayangan agar terlihat seperti 3 dimensi. Apa 3 dimensi anak-anak? 3 dimensi adalah yang bisa dilihat oleh 3 arah pandang. Kalau 2 dimensi hanya 2 arah pandang. Nah, itu nanti akan dipelajari di pertemuan berikutnya ya. Ini hanya sebagai artinya itu seperti itu, gitu ya. Jadi anak-anak selain harus mengerti apa arti model atau menggambar model, kita akan berikutnya lagi masih menarik sekali nanti. Nah, di bidang seni rupa bentuk objek gambar ya, bentuk objek gambar alam benda itu memiliki struktur bentuk dan bidang dasar yang berbeda-beda. Contohnya gambar bola, kemudian gambar kubus, kemudian gambar bujur sangkar, kerucut, tabung, silinder dan sebagainya ya. Kita berikan contoh gambar yang kita baca di depan tadi ya, seperti ada gambar persegi panjang, ada silinder, ada lingkaran, ada kerucut ya, ada bentuk bidang ini seperti botol dan sebagainya, ada lingkaran lagi di sini. Itu adalah objek yang kita bisa tiru nanti. Kemudian berikutnya lagi ada objek gambar yang langsung dari alam sekitar ya, dari alam yang hidup seperti buah apel, termasuk model juga. Kemudian ada apel dan semangka, ada satu belah melon atau apa ini bisa untuk sebagai model. Ya, indah kalau kita melihat hanya separuh, tetapi kalau kita sudah praktek menggambarnya kita pandang lebih indah. Oh, ternyata kerumitan, kualitas rumitnya itu akan kena di situ. Ya, kita perhatikan. Kemudian berikutnya ya di sini juga saya berikan contoh lagi, ada gambar bujur sangkar, ada persegi panjang dan sebagainya. Itu adalah contoh objek yang akan kita acu untuk menggambar model nanti. Bu, apakah nanti yang selain itu nggak boleh? Boleh. Yang bidang lain pun boleh asal kita bisa
ya, dan kita tahu tekniknya apa nanti atau apa yang harus dipersiapkan nanti. Ya, kita simak berikutnya lagi. Nah, di dalam bidang seni rupa atau bidang seni rupa menggambar model itu ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan anak-anak. Ya, prinsip-prinsip di dalam menggambar model itu yang pertama adalah komposisi. Apa itu komposisi? Yaitu cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Itu ada komposisi. Jadi kita menggambar tuh perlu kita perhatikan prinsip-prinsipnya juga. Kemudian prinsip yang kedua adalah proporsi. Apa arti proporsi? Adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati oleh mata kita. Proporsinya seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah prinsip keseimbangan, itu keselarasan antara bidang gambar, objek gambar dan gambar yang akan dihasilkan. Oke ya. Kemudian kita lanjut berikutnya. Contoh gambar komposisi, perhatikan dulu anak-anak. Nah, di sini kita harus tahu juga di dalam komposisi pun banyak sekali materi-materi yang harus diperhatikan. Di sini ini dilihat. Nah, ini adalah gambar komposisi yang simetris. Kita lihat bidangnya dulu, bidangnya seperti ini. Nah, simetris itu berarti di sudut kiri, bawah, atas dan sebelahnya ini sama. Itu namanya simetris. Kalau kita udah tahu media kita, gambarnya harus kita akan membuat gambar yang seperti apa, bentuk yang simetris atau apa. Nah, kita lihat prinsipnya, dilihat. Kemudian komposisi sentral, ya, sentral itu memusat. Itu contohnya begini. Nah, di tengah-tengah kita buat garis diagonal, misalnya kita ambil titik tengahnya, itu namanya sentral. Nah, kita berikan contoh dua dulu. Sebenarnya masih banyak anak-anak, selain simetris dan sentral itu masih banyak, perlu kita pelajari lagi dan kita ambilkan contoh dua, coba nanti kita perhatikan dua ini nanti kita jalan apa tidak ya. Nah, kita senang dulu, artinya kita bisa mengikuti dengan senang. Nah, anak-anak semuanya, karena waktu terbatas ya untuk pertemuan yang kedua, maaf. Ini nanti akan saya berikan tugas yang sederhana dulu. Anak-anak nanti bisa di rumah membayangkan dulu model apa nanti kira-kira yang akan gambar. Karena nanti setelah ini kita akan membahas tentang bahannya apa, medianya apa, tekniknya seperti apa. Nanti kita akan bahas minggu depan. Tugasnya di rumah anak-anak perhatikan, siapkan kira-kira model gambarnya nanti apa di dalam gambar model. Jangan sulit-sulit ya, jangan mempersulit diri. Kita ambil dari lingkungan kita sendiri yang dekat. Ya, kalau di rumah kita cak, mungkin nanti model saya meja. Kita punya botol, model saya nanti botol. Wah, di meja makan ada buah-buahan yang menarik. Wah, itu kita ambil satu aja untuk menjadi model. Boleh ya. Tapi dilihat sebelum gambar prinsip-prinsip menggambar model itu apa, kemudian tekniknya apa, ya. Itu diperhatikan. Jadi nanti insya Allah nanti hasilnya akan maksimal ya. Yaitu pengetahuannya seperti itu anak-anak. Jadi kita nggak langsung ke praktek, tapi kita perlu pengetahuan-pengetahuan yang detail untuk perlu dipelajari terlebih dahulu. Ya, anak-anak jangan bosan karena waktu sudah habis ya untuk pertemuan kedua. Anak-anak silakan untuk lebih memperhatikan lagi, cermati lagi dari pertemuan yang pertama sudah masuk materi. Nah, minggu depan akan kita lanjutkan lagi materi yang lebih menarik lagi. Ya, anak-anak, kiranya saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa dan terima kasih pada anak semuanya. Saya ucapkan semoga anak-anak di rumah selalu sehat. Kembali saya ucapkan begitu ya, harapan kami adalah begitu anak-anak. Kemudian kita nanti masih banyak daring dari Bapak Ibu yang memberikan, ikuti dengan baik, kondisi harus fit ya, selalu berdoa, ibadah ditekunkan lagi, jangan sampai kita melupakan itu semua. Jadi anak-anak, kembali lagi anak-anak, saya ucapkan terima kasih ya. Kita sampai jumpa sampai di sini, ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.